Candi Brongkah terletak di Dusun Brongkah, Desa Gedung Lurah, Kecamatan Pogolan, Trenggalek, Jawa Timur. Merupakan bangunan tersusun dari batu bata, candi ini sekarang berada 3 meter di bawah permukaan tanah pekarangan warga. Candi Brongkah berada dekat pegunungan Rajek Wesi yang memanjang ke arah Gunung Wilis, Tulung Agung. Antara candi dengan pegunungan Rajek Wesi terdapat sungai kuno bernama Sungai Ngasinan. Jarak candi dengan Sungai Ngasinan sangat dekat. Sampai sekarang Candi Brongkah belum banyak diketahui fungsi dan masa pembangunannya. Apakah mungkin Candi Brongkah peninggalan Kerajaan Hasin? Catatan sejarah menunjukkan Raja Erlangga saat berkuasa di Kerajaan Medang Watan Mas pernah menyerbu dan berhasil menaklukkan Kerajaan Hasin. Peristiwa ini terdokumentasikan panjang lebar dalam prasasti baru yang dikeluarkan Erlangga tahun 1030 Masehi. Prasasti baru meriwayatkan Erlangga dan pasukannya sempat menginap berkemah di desa baru sebelum masuk menyerbu Kerajaan Hasin. Di timur Candi Brongkah terdapat Desa Baru Harjo, Kecamatan Durenan. Desa Baru Harjo pada zaman Erlangga diperkirakan sebagai desa baru yang pernah menjadi tempat menginap pasukan Erlangga. Kemungkinan pasukan Erlangga terpaksa menginap semalam di Desa Baru karena di depannya atau jelang masuk wilayah Kerajaan Hasin terdapat sungai yang harus diseberangi. Sungai itu sekarang bernama Sungai Ngasinan. Daerah di barat Sungai Ngasinan pada waktu itu masuk wilayah Kerajaan Hasin. Candi Brongkah di arah barat Sungai Ngasinan. Apakah dengan demikian Candi Brongkah sudah ada sejak zaman Kerajaan Hasin? Ataukah Candi Brongkah justru dibangun Erlangga sepulang dari keberhasilannya menaklukkan Kerajaan Hasin? Banyak pertanyaan perihal Candi Brongkah masih harus dicari jawabannya. Candi Brongkah masih minim informasi. Sampai sekarang para arkeologi dan sejarawan belum dapat mengidentifikasi secara pasti kapan Candi Brongkah dibangun. Ini menjadi tantangan tersendiri terutama bagi sejarawan lokal Trenggalek dan para peminat sejarah Trenggalek untuk meneliti lebih lanjut keberadaan Candi Brongkah. Awal mula ditemukan Candi Brongkah ketika seorang warga yang hendak melakukan penggalian lubang lalu tak sengaja menemukan tumpukan batu bata mirip candi. Setelah itu beliau melaporkan penemuan ini kepada perangkat desa setempat dan dilanjutkan ke pihak penelitian terkait. Hingga pada akhirnya dilakukan penelitian dan penggalian lebih lanjut. Dari penelitian tersebut, wujud bangunan kuno ini semakin terlihat cukup jelas. Bentukannya seperti Candi Dorok yang ada di Kediri, yaitu berupa tumpukan batu bata kotak. Ditemukan juga beberapa artefak dan arca yang kemudian disimpan di Museum Trowulan. Bangunan kuno ini mempunyai bentuk kaki pembingkai sisi genta yang menimbulkan asumsi sejarah. Hal ini menunjukkan dugaan bahwa situs sejarah tersebut masuk dalam langgam Jawa Tengah. Namun, tak semua kaki pembingkai sisi genta adalah langgam Jawa Tengah. Seperti halnya Candi Tegowangi yang merupakan langgam Jawa Timur. Tim Balai Arkeologi Yogyakarta juga pernah berasumsi bahwa situs sejarah ini berkaitan dengan Candi Semarang dan kemunduran kerajaan Hindu di Jawa Tengah, di mana ada proses peralihan kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang melewati kota Trenggalek. Asumsi ini menyinggung Pusindok dan kemunculan Perdikan Kampar. Kemunculan dua candi ini juga menguatkan asumsi bahwa jalur Sungai Ngasinan di Dambendo melewati utara, kemudian mengarah ke timur, dan melewati Candi Brongkah hingga melewati Candi Semarang. Kemudian terus mengalir ke Sungai Brantas dan berlanjut ke Selat Madura. Jika dikaitkan dengan kitab Manasara, Silpa Prakasa, suatu bangunan kuil harusnya dekat dengan sumber air. Karena air memiliki peran penting untuk mensucikan, membersihkan, dan juga menyuburkan. Sedangkan kedua candi ini lokasinya cukup dekat dengan sumber air. Beberapa dugaan lain juga bermunculan. Hingga sampai sekarang belum ada banyak informasi mengenai peninggalan sejarah kuno tersebut. Sehingga diperlukan penggalian dan penelitian lebih mendalam.